produk impor yang di repacking di sini adanya di BPOM. Semuanya BPOM sih muaranya secara online-nya. Tapi kalau untuk verifikasinya PIRT masih di Dinkes, Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Ya. Kembali ke NIB, NIB itu pilih ada namanya KBLI. Apa itu KBLI? Kan KBLI klarifikasi baku lingkungan usaha Indonesia. Itu lebih mengklarifikasi jenis-jenis usahanya ibu bapak. Jangan salah ngeklik KBLI-nya, nanti akan berpengaruh kepada pengajuan izin berikutnya, izin turunannya. Misalkan NIB itu kan perizinan KTP lah, mengenai NIB teh KTP pengusaha. Gampang nama, namun sih fungsinya NIB itu nah. Selain nanti bisa dapatkan hibah, biasanya NIB teh jadi surat sakti bu di non kredit bank itu pakai NIB. Nomor itu perusahaan. Dulu ada SIUP TDP. Kalau badan hukum tetap bikin SIUP, TDP-nya enggak. Kalau UKM SIUP-nya udah enggak, langsung dari NIB. Nomor itu perusahaan. Nah, isi sesuai nanti ada di YouTube saya, Kang Faisal PI Channel. Dilihat, di subscribe. Kalau memang ada kesulitan, ada nomor yang tercantum dengan Kang Johan katanya. Ya, bisa komunikasi. Kamu liur kan wae, pusing. Kontak we, kita punya jasa pembuatan izin. Lain orang Bogor wae pun diizinkan di Jogja, di Malang, bikinnya di kita. Depok termasuk bikinan merek di. Iya. Apakah itu dimasuk kategori PRT? Bukan. Apa nama izinnya? Ada yang tahu? Layak higienis, LAIK Ada di mana? Ada di Dinkes, tapi bukan ranahnya Bu Ika. Di lantai 2. Ibu-ibu pernah ke Dinkes Kota Bogor, lantai 1 masuk ke kanan itu untuk PIRT. Kalau layak higienis ada ke kiri, naik ke lantai 2. Itu untuk izin catering. Ayo catering. Kalau catering ibu enak sih betulnya mah. Saya ngurus izin catering layak higienis untuk catering. Nanti catering itu bu banyak produk turunannya bu. Misalkan ikan-ikan teman saya usaha catering, tapi ngemasin ikan-ikan kecil-kecil tuh. Iya. Oh, nanti ikan laut itu. Ya, pepetek ya. Dijual digaringkan, terus dimasukin plastik gitu dikemas. Itu izinnya satu. Layak higienis itu lebih ke dapurnya. Dan dia tidak tercantum di kemasan. Kalau PRT kan dicantumkan. Kalau ini enggak, misalkan di sini ada nih janji jiwa. Layak higienis. Dapurnya dia akan ditempel di dapurnya dia, sertifikat layak higienis. Kalau ada Dinkes datang, dapur dia sudah tersertifikasi. Layak higienis lebih sulit tuh dibanding PIRT karena dia harus ada lab. Nah, di lab ada 5 unsur yang di lab. 1, alatnya, alat masaknya diusap, jadi dimasukin ke lab. Yang kedua, bahan baku. Yang ketiga, barang jadi. Yang keempat, air. Yang kelima, nah punten pisan, duburnya kita dicolok bu, dibawa ke lab. Saking higienisnya. Ada biaya labnya. Ya, biasanya di Dinkes itu ada program bantuan APBD. Silakan mengajukan, Bu, masih ada nggak kuota untuk labnya? Sama MD kayak gitu. Nah, tadi layak higienis. Terus berikutnya ada MD untuk dalam negeri. Produk-produk dalam negeri itu MD. Itu juga kesulitannya ada di lab. Labnya mahal lumayan. Satu varian itu bisa nyampe kurang lebih 1 jutaan. Nah, di Dinkes ada APBD-nya dibantukan 1 varian, tapi MD itu verifikasinya ada di BPOM. Badan POM sekarang belum terkoneksi secara online, tapi nantinya secara online. Sekarang masih bayar ke Badan POM-nya diskon 50%. Kurang lebih ada 300, 500 diskon 50%. Itu di Badan POM. Beda sama labnya bayar lagi tuh. Badan POM itu MD itu
lebih ke makanan beku, makanan beku, frozen food, ya. Terus ada minuman, yogurt masuk, karena kan dia di penyimpanannya, ya. Oke, jangan. Penyimpanannya kan di tempat beku ya, di es gitu. Nanti juga ibu kalau di PIRT tanya, jangan sampai salah jawab. Penyimpanan di mana? Suhu ruang, bukan di suhu dingin. Nah itu nanti masuknya ke MD, bukan PIRT. Ya, MD itu tadi beku. Terus cair-cair. Kayak lemon gitu ya Pak? Kenapa Bu? Kayak lemon water gitu? Ya, cair kan? Iya. Nih, kopi itu ada yang cair, ada yang bubuk. Kalau bubuk masih bisa PIRT. Tapi kalau dia jualnya cair, dia harus MD. Ya, ke BPOM lebih ribet. Eta MD itu dapurna kudu punya pintu 2. Pintu 2 teh kieu Bu, kan ibu teh punya rumah ya, harus punya pintu samping. Jadi tidak boleh tempat produksi itu melewati pintu 1, pintu rumah. Harus ada pintu khusus produksi. PIRT sama MD sarua, dapurna kudu dipisah. Bukan dibongkar Bu, dipisah. Iya, dibikin ulang. Nih saya kasih tahu clue-nya. Lebih gampang mana mindahkan dapur produksi apa dapur rumah tangga? Kan kudu dipisah ya. Ibu kan sekarang ini dapurnya 1. Dipisah ya. Nah, gampangan mana? Ya? Dapur produksi. Kenapa dapur produksi? Betul. Karena kalau ibu mindahkan dapur rumah tangga banyak parabotan. Tapi kalau dapur produksi kan sedikit. Tidak boleh ada di dapur produksi yang bukan alat untuk produksi. Ya, panci nu arek bolongnya disimpan di dinya. Ya. Jadi dapur PIRT itu dapur yang untuk hanya produksi. Ya. Nah itulah kalau MD sama PIRT, pintunya kudu 2 kalau MD, kalau PIRT mah boleh. Cuma dapurnya tetap dipisah. Harus ada wastafel. Wastafel teh boleh nggak di luar ruangan produksi? Boleh. Yang penting ada pembuangannya benar, ulang ngacipruk kayak cairnya di situ ngumpul gitu. Ya. Jadi ada di wastafel nanti ada serbet, sabun cuci tangan, ya buat cuci tangan. Kamar mandinya pasang di sini, pintu harap ditutup kembali. Kamar mandinya kudu bisa nutup, ulah ngebleng-ngebleng, karena memang makanan itu sensitif. Makanya dibilang kan PRT gampang, tapi berkasnya siap tuh. Sulitnya pasti di PKP itu kan 2 hari. Online bisa nggak PKP? PKP itu pelatihan keamanan pangan. Boleh nggak online? Boleh. Boleh nggak bikinnya PKP di Sukabumi? Terus izin PRT-nya di sini pakai PKP Sukabumi? Boleh. Se-Indonesia Bu. Sekarang banyak beberapa dinkes menyelenggarakan PKP online. Tapi Kota Bogor belum offline. Ya. Kalau sekarang makanya dari beratnya dinkes ini dari sisi kuota PKP kan dikasih waktunya 3 bulan kudu melengkapi ya. Tadi apa MD terus PIRT yang biasa dipakai ya, pangan industri rumah tangga. Hari industri teh naon artina? Aya nu ngerti Bu? Industri itu mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Simpel nama gitu. Berarti kalau tidak ada proses itu bukan industri. Repacking kumaha kan? Teu asup atuh. Repacking maka cuma ngemas doang. Tapi halal bisa. Kalau ibu mau ngurusin halal bisa. Kalau untuk halal repacking nih, saya pengen ayah halal ya, si produsennya nggak ngasih, izinnya nggak ada. Proses ke halal mah adanya di Kemenag, Kementerian Agama, ya.
Kementerian Agama kota atau kabupaten, nanti Satgas kota kabupaten di Kementerian Agama akan mengarahkan ke BPTJH Badan Pelaksana Penjadian Halal ya. Nah, ada tadi halal, terus ada dari PRT. Nah, PRT yang masalah krusialnya lagi bukan hanya dapur, Bu. Label kemasan. Sok pahili. Kan ngupload ya, harus ngupload label. Harus checklist. Ya. Checklist itu yang utama, nama produknya kudu di checklist. Terus apa lagi? Merek kudu di checklist. Terus apa lagi? Berat bersih. Terus komposisi. Nah, komposisi juga, misalkan ibu-ibu atau bapak produksinya variannya banyak, misalkan roti lah. Roti kan banyak ya. Komposisinya beda-beda, tapi dicari komposisi yang bahan baku utama. Jadi ibu izin geus bakery we. Roti. Jadi roti itu kan banyak tuh, arek roti unyil, arek roti gambar, roti gede gitu, roti buaya. Komposisinya komposisi utama roti misalkan tepung terigu, gula, susu, butter, terus telur. Itu kan udah yang utama. Nah, kesananya mah jangan diisi karena sananya masuknya ke variannya. Kue kering juga sama. Kue kering itu satu kue kering. Komposisinya yang utamanya aja. Kastengel ya kan, putih salju. Cari yang utamanya apa di itu. Paling tepung udah pasti kan. Gula udah pasti. Mentega bisa ke telur, udah. Kesananya yaitu untuk varian-variannya. Tadi apalagi komposisi berat bersih. Baiknya digunakan sebelum. Itu kadar luasa, tapi nggak boleh nulis kadar luasa. Baiknya digunakan sebelum. Diproduksi oleh, ya, diproduksi oleh. Terus boleh nggak media sosial? Untuk izin tidak boleh. Untuk pengajuan izin tidak boleh ada media sosial atau kontak person, nggak boleh. Diproduksi oleh, misalkan namanya apa? Kasapa, bawahnya kasapa lagi. Ulah macam-macam nuluhurna naon, hadapna naon. Kecuali sudah berbadan hukum. Terus ya kalau yang reseller gimana? Reseller bisa